Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salisa Rahmania Arifin, absen 30 dari kelas 12 MIPA 2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perkembangan Islam di Asia Afrika, dan saya akan menjelaskan pada bagian negara Cina. Jadi, yang pertama, saya akan menjelaskan tentang sejarah singkatnya perkembangan Islam di Cina. Kemudian, yang kedua, saya akan menjelaskan tentang siapa saja tokoh yang membawa agama Islam. Kemudian, yang ketiga, saya akan menjelaskan bagaimana pertumbuhan setelah masuknya agama Islam di negara Cina. Kemudian, yang nomor 4, poin terakhir, saya akan menjelaskan banyaknya populasi muslim dan non-muslim saat ini di negara Cina. Nah, untuk sejarah singkatnya, Cina adalah negara terluas nomor 5 di dunia yang terletak di benua Asia bagian timur. Merupakan negara dengan jumlah penduduk paling besar di dunia, dan kini Cina menganut sistem ideologi komunis. Pada awal mula Islam di Cina dikarenakan adanya hubungan perdagangan antara bangsa Arab dan bangsa Cina pada abad ke-7 hingga pada abad ke-8 Masehi. Dan pada saat itu pemerintahan Taizong, Kaisar kedua dinasti Tang, telah datang 4 orang muslim dari Jazirah Arab. Orang muslim pertama adalah Sa'ad bin Abi Waqqas, yaitu sahabat dari Nabi Muhammad. Kemudian ia mendirikan sebuah masjid di Canto yang dinamai dengan Masjid Wa Zinzi. Kemudian Islam berkembang sejak tahun 651 Masehi, di mana pada saat itu dinasti Tang didapatkan 2 jalur yang dinamai jalur sutra. Karena ada 2 jalur sebagai pelabuhan di Cina Selatan. Kemudian pada zaman Mudai, Cina Selatan lebih aman daripada Cina Utara dikarenakan di Cina Utara sering melakukan peperangan. Maka muslim pun banyak yang ke Cina Selatan dan memiliki masjid di sana. Huaisheng merupakan masjid bercorak Arab yang paling tua di Cina. Dan pada masa dinasti Song, agama Islamlah yang paling mulia. Namun dikarenakan adanya polemik dengan dinasti Ming yang memandang rendah agama Islam dan melakukan diskriminasi terhadap muslim. Oleh karena itu, Islam pun menurun populasinya pada zaman itu. Kemudian bertambah lagi pada zaman dinasti Yuan. Dengan bertambahnya dengan pesat dan mutu agama juga meningkat setiap harinya. Dan pada zaman itu banyak seorang ahli falak, ahli pengobatan, dan ahli pembuat meriam. Pada saat dinasti itu hingga turun-temurun hingga saat ini. Sejak tahun 1949, agama Islam berkembang pesat dikarenakan kerajaan memberikan kebebasan dalam beragama pada penduduk di sana. Oleh karena itu, masyarakat bebas untuk memeluk agama apapun tanpa adanya pemaksaan dari raja. Selain itu, kerajaan juga memberikan biaya pada pengembangan fasilitas keagamaan, terutama pada agama Islam. Telah dilakukan beberapa renovasi terhadap masjid yang hingga saat ini pun
masih digunakan dengan baik. Baik, poin yang kedua saya akan menjelaskan tentang tokoh yang membawa Islam. Jadi pada abad ke-627 sampai 650, dinasti yang datang 4 orang berasal dari Jazirah Arab yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas yang tinggal di Guangzhou, dan yang kedua tinggal di kota Zhou, yang ketiga dan keempat tinggal di Zhuangzhou. Nah, kemudian penyebar berikutnya adalah penduduk Islam yang tinggal di wilayah barat laut Cina, di mana mereka menetap di sana dan kemungkinan adanya pernikahan dengan penduduk di sana sehingga dapat menambah jumlah penduduk muslim di sana. Kemudian terdapat seorang ahli falak yang bernama Zamaruddin pada dinasti Yuan, membawa pengembangan ilmu matematika dari Arab. Kemudian adanya etnik Huizu, yakni orang Islam yang ada di Cina, yang mengenalkan cara pembuatan meriam menggunakan batu sebagai nilai eksistensi agama Islam pada zaman itu. Kemudian poin yang ketiga yaitu pertumbuhan setelah masuknya agama Islam, di mana Islam telah menyebar selama 1300 tahun di Cina. Terdapat sebanyak lebih dari 140 juta penduduk dan 10 suku bangsa di antaranya yang beragama Islam. Saat Islam masuk pada zaman Wudai, kebanyakan dari masjid pada zaman itu yang terletak di tepi pelabuhan, di mana sebagai pusat politik dan perekonomian, dan adanya masjid tertua di Cina yang bernama Huanzheng. Kemudian terdapat Masjid King Jixing pada masa dinasti Song, karena pada zaman ini Islam adalah agama yang paling mulia dari agama yang lain. Kemudian pada saat dinasti Ming dan dinasti Qing merupakan masa peralihan bagi masjid Cina yang unsur-unsur awalnya seni Cina serta adanya teknik pembinaan dan menenun. Kemudian umat Islam di Cina memberikan sumbangan yang besar terhadap perkembangan sains dan teknologi di negara Cina. Kemudian terdapat alat pandu arah angkasa yang ditemukan oleh seorang ahli falak yang bernama Zamaruddin. Kemudian adanya matematika dan ilmu perobatan yang dikembangkan di Arab juga diterima di negara Cina pada saat itu. Kemudian adanya pembuatan meriam yang menggunakan batu yang dibuat oleh etnik Huizu yang diciptakan oleh seorang muslim di negara Cina. Kemudian pada poin keempat yaitu populasi muslim dan non-muslim saat ini. Sejak tahun 1949 tepatnya saat kerajaan membolehkan untuk bebas menganut agama, maka saat itu Islam pun berkembang cukup pesat. Banyak umat Islam saat ini yang menunaikan ibadah haji menggunakan biaya sendiri. Artinya, semakin banyak pula warga Cina yang masuk dari golongan yang berada dalam hal perekonomian. Kemudian dikutip dari Facebook pada tahun 2010, Islam saat ini telah mencapai 1,8%, dilanjut dengan agama Buddha 18,2%, agama Kristen 5,1%, dan kepercayaan 21,9%, agama Hindu kurang dari 0,1%, agama Yahudi kurang dari 0,1%, agama Taoisme sebanyak 0,7%, dan agama yang tidak diketahui adanya yakni sebanyak 52,2%. Hal ini bisa dinyatakan bahwasanya Islam cukup besar di negara Cina dengan penduduk yang banyak seperti itu. Sekian dari presentasi saya mengenai perkembangan Islam di negara Cina. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.